kita memiliki. Selama dekade terakhir, Bapak Ibu, stablecoin ya seperti USDT, USDX, USDC ya telah membuktikan satu hal yang mana orang-orang mempercayai bahwasanya uang digital yang tetap stabil, tetapi evolusi selanjutnya bukan tentang memegang stablecoin, Bapak Ibu, tetapi tentang bagaimana menggunakan stablecoin tersebut. Ya, itulah yang terpenting. Nah, gerbang pembayaran stablecoin adalah masa depan. Untuk itu The Coin Flow hadir untuk kita dan kita menjadi agent di dalamnya. Kemudian The Coin Flow memiliki visi dan misi, Bapak Ibu. Visinya adalah untuk menciptakan jaringan pembayaran terdesentralisasi yang menjadikan setiap transaksi stablecoin lebih cerdas, lebih aman, dan juga lebih mudah digunakan. Dan misi dari The Coin Flow tidak lain, tidak bukan adalah untuk memberdayakan bisnis dan juga individu melalui gerbang pembayaran berbasis kecerdasan buatan yang menjembatani inovasi digital ya atau Web3 dengan fungsi financial di dunia nyata. Ya, itu adalah visi dan misi dari The Coin Flow. Kemudian Bapak Ibu, The Coin Flow ya memiliki infrastruktur pembayaran Web3 yang berbasis artificial intelligence ya atau kecerdasan buatan yang dirancang untuk menyatukan dan mensederhanakan transaksi stablecoin dan juga kripto di berbagai blockchain atau jaringan ya. Maaf ya, saya hapus dulu yang tidak sengaja coret-coret. Dan The Coin Flow, Bapak Ibu, memiliki fungsi atau kemampuan yang utama. Ada 3. Yang pertama yaitu mengirim, menerima, kemudian mengelola pembayaran stablecoin dengan cepat, dengan privasi yang terjaga, dan juga keamanan yang ditingkatkan oleh kecerdasan buatan. Yang kedua, The Coin Flow juga mendukung beberapa jaringan-jaringan blockchain seperti Binance Smart Chain, kemudian Ethereum ya, Ethereum itu ada ERC20, Polygon dan juga Solana, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah fungsi dari The Coin Flow sebagai gerbang pembayaran atau payment gateway dan juga protokol penyelesaian yang mampu menghubungkan wallet atau dompet bisnis dan juga di APPS melalui alur terdesentralisasi yang smart, Bapak Ibu. Kemudian berikut ini saya ingin Bapak Ibu mengetahui bahwasanya The Coin Flow melalui New Society Community telah berhasil mendaftarkan perusahaan yang bernama New Society Limited pada Otoritas Jasa Keuangan Labuan pada tanggal 14 April di tahun lalu 2025, Bapak Ibu. Ya, ini adalah license yang sangat berarti untuk kita sekalian. Di sini kita bisa melihat company number-nya, Bapak Ibu boleh screenshot, boleh cek ya keabsahan dari sertifikasi ini, Bapak Ibu. Nah, ini berjudulkan Certificate of Incorporation Labuan Company ya. Ini adalah otoritas jasa keuangan dari Labuan yang menerbitkan lisensi tersebut. Tidak hanya satu license, Bapak Ibu. The Coin Flow dan juga New Society Community memiliki satu lagi sertifikasi kepatuhan ya dari NSE. Nah, sudah sering kali kita tayangkan kepada Bapak Ibu, di situ juga tertera nomor-nomor lisensinya. Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah pernah double check ya untuk keabsahannya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tidak akan melupakan ekosistem konsensus kita di fase kedua yaitu NSGP ya. NSGP adalah pemimpin global dalam tata kelola ekosistem on-chain yang menyediakan rangkaian layanan dan juga solusi yang komprehensif, Bapak Ibu. Dengan model bisnis B2B2C yang inovatif, NSGP memberdayakan para pemangku kepentingan dengan kerangka kerja tata kelola yang canggih dan juga alat integrasi yang lancar
dan juga infrastruktur terdesentralisasi, sehingga mendorong ekosistem digital yang transparan, efisien, dan juga terus berlanjut tentunya. Ya, ini tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Tanpa NSGP, the coin flow juga tidak ada. Tanpa NSGP, the coin flow juga tidak bisa hadir, tidak bisa eksis ya. NSGP harus terus ada. Kemudian berikut ini adalah sertifikasi kepatuhan juga yang menjadi desain dan juga support dari The Coin Flow, yaitu Kinerja P atau singkatnya KP. KP ini adalah penyedia layanan pembayaran finansial teknologi yang sudah berlisensi di Asia ya. Beliau memiliki aplikasi PPOB yang memungkinkan kita untuk membayar listrik di situ ya, tagihan listrik, kemudian tagihan PDAM, lalu bayar BPJS, beli pulsa, beli apapun ya, token listrik, kemudian kuota, banyak yang bisa kita lakukan di Kinerja P. Dan lalu ini Bapak Ibu ya, The Coin Flow sudah memperoleh sertifikasi license dari Money Service Business atau disingkat MSB ya, dengan nomor license 3100 031 481 7931. Nah, lisensi Money Service Business ini diterbitkan oleh Financial Crimes Enforcement Network di bawah Departemen Amerika Serikat, Bapak Ibu ya. Lisensi ini memberikan wewenang kepada perusahaan untuk secara legal mengoperasikan beberapa atau berbagai layanan terkait mata uang dan juga teknologi keuangan atau financial teknologi di Amerika Serikat. Dan juga lisensi MSB ini adalah salah satu sertifikasi kepatuhan keuangan yang paling diakui secara global, yang banyak dipakai untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, memperkuat kemitraan internasional, dan juga mendukung ekspansi market global, Bapak Ibu ya. Lebih kurang bentuk suratnya seperti itu tadi ya. Dan kita mulai masuk kepada bab infrastruktur pembayaran The Coin Flow. Layanan inti dan juga pendukung solusi dari The Coin Flow, Bapak Ibu. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu ikut tahu bahwasanya layanan keuangan inti yang disediakan oleh The Coin Flow adalah sebagai solusi pembayaran dan juga perbankan berbasis berlapis secara global. Nah, apa saja yang menjadi dasar-dasar solusi yang kita sediakan Bapak Ibu ya? Di sini ada yang namanya pengiriman uang internasional dan juga valuta asing. Kemudian ada juga akun dompet elektronik multi rantai ya, atau multi chain. Kemudian ada yang namanya penyelesaian internasional dan infrastruktur pembayaran bisnis to bisnis. Lalu kartu debit yang baru saja kita launching pada tanggal 4 Februari 2026 ya. Lalu ada lagi penerbitan pembayaran mata uang digital. Kemudian akun perbankan online yang sifatnya global ya. Tidak lain tidak bukan, kita juga ICO atau IPO ya. Perdagangan sekuritas. Kita juga mengumpulkan, mengkonversi, dan juga memanage dana mata uang dengan benar. Dan kita menyediakan juga layanan fasilitas kartu debit. Ya, Bapak Ibu tinggal tunggu aja announcement resmi secara official apa saja produk yang akan dikeluarkan dari debit card kita, Bapak Ibu. Kita nggak sekedar launching kartu debit kemudian berhenti di sana, ya. Tetapi ada terobosan-terobosan yang bisa pada akhirnya kita pakai kartu debit itu yang sangat berfungsi dan bermanfaat untuk kita sekalian. Ya, kemudian kita menyediakan penitipan dan juga penyimpanan rekening tentunya, dan yang terakhir layanan keuangan koresponden dan juga antar bank tentunya. Layanan-layanan ini membentuk lapisan infrastruktur keuangan yang lengkap untuk pergerakan stablecoin secara global, Bapak Ibu. Dan juga penyelesaian transaksi, penerbitan kartu, pengalihan dana, dan aktivasi keuangan, aktivitas keuangan institusional yang bernilai sangat tinggi tentunya. Kemudian berikutnya
ini adalah mitra-mitra pendukung solusi infrastruktur pembayaran di The Coinflow, Bapak Ibu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, pendukung infrastruktur strategis. Di sini ada Bank Singpoli Investment ya. Base-nya ada di Labuan ya, dan juga ada di Hong Kong. Bank ini mendorong solusi keuangan bernilai tinggi secara lintas batas. Nah, Singpoli Investment Bank adalah bank investasi lepas rantai ya, berlisensi yang diatur di bawah Otoritas Jasa Keuangan Labuan, Bapak Ibu. Jadi tidak berdiri ujuk-ujuk berdiri, tidak ujuk-ujuk tanpa izin ya, semuanya lengkap lisensi kepatuhannya. Nah, bank ini mengkhususkan diri dalam menerbitkan jaminan layanan bank, kemudian memberikan layanan keuangan kelas perusahaan bernilai tinggi untuk klien institusional dan juga internasional tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu, verifikasi license dan juga regulasi yang sudah dimiliki oleh sponsor kita ini ya, pendukung kita, mitra strategis kita, Singpoli Bank Investment, tidak lain tidak bukan sama dengan yang sudah didapat oleh New Society, yaitu Labuan Financial Service Authority atau Otoritas Jasa Keuangan dari Labuan, Bapak Ibu ya. Nomor perusahaannya sangat jelas, Bapak Ibu ya, LL16594. Kemudian number license-nya juga tertera jelas. 20012981 ya. Semuanya transparan, Bapak Ibu. Nah, status verifikasi ini resmi dapat diverifikasi secara publik di situs web Otoritas Jasa Keuangan Labuan. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ya. Mungkin kursor saya nampak jelas harusnya. Nah, ini adalah alamat website yang kita bisa buka, Bapak Ibu ya, yaitu www.labuanfsa.gov.my/Arias ya. Ini alamat, kalau Bapak Ibu berkenan, saya harus tanya dulu. Ya, Bapak Ibu boleh sekarang screenshot, boleh sekarang juga make sure ya, apakah benar semua verifikasi license yang sudah didapat oleh mitra strategis kita maupun yang sudah kita dapat sejak 14 April 2025. Kemudian Bapak Ibu, kita mulai memasuki bab The Coinflow, dukungan proyek dan juga komunitas, Bapak Ibu ya. Dukungan proyek 20 dunia secara berbasis coin market cap ya, yaitu L-Bank, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat bagaimana cara mendukung proyek The Coinflow. Yang pertama, Bapak Ibu, secara tokenomics. Secara tokenomics kita harus paham nama tokennya ya. The Coinflow itu adalah ticker dari, adalah kontrak dari The Coinflow. Jadi jangan sampai keliru. Kalau kesulitan mungkin mengeja ini, screenshot dulu terus diketik satu persatu. Bapak Ibu boleh menghubungi upline atau kami konsultan untuk bisa mendapatkan smart contract dari The Coinflow. Dan DCF telah berhasil lulus audit keamanan dari Certike ya, atau Certik. Bapak Ibu boleh melafalkannya dengan Certik atau Certike bebas ya, sama artinya. Ini logo dari Certik, Bapak Ibu ya, logo dari Certik. Nah, yang ini adalah logo dari Certik dan keamanan dari Certik. Smart contract, kemudian infrastruktur inti dari The Coinflow telah ditinjau dan diverifikasi secara independen oleh Certik. Nah, semua leader, semua komunitas dalam keamanan blockchain ya, nggak perlu khawatir. Apa yang dimaksud Certik? Apa yang dimaksud DCF telah lulus Certik ya? Kode tervalidasi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau mau simpan di hot wallet atau di L-Bank, silahkan. Setiap hari mau dikirim ke exchanger L-Bank, silahkan. Tapi janganlah mudah jual. Jadilah holder, because holder is the winner. Nah, opsi Bapak Ibu